Selamat pagi, jumpa lagi dalam materi matematika. Kali ini akan dibahas bagaimana cara membuat grafik sinus. Akan tapi ini menggunakan aplikasi Excel ya. Nah, untuk membuat suatu grafik diperlukan dua data, yaitu data untuk X, kita buat sini saja X, dan data untuk Y. Data untuk X ini biasanya sudut ya, dari 0 derajat, lalu kita naikkan ke 30, 45, 60, 90. Ini baru yang disebut kuadran 1. Lalu kita tentukan sinusnya berapa. Sinus 0 berapa. Nah, dalam Excel ini kita di sini tidak bisa langsung menggunakan sudut, tetapi harus dirubah dulu ke bentuk yang lain yang namanya radian. Jadi ini harus radian, diganti dulu dengan radian. Nah, untuk menentukan radian berarti sudut ini dibagi dengan satu radian itu 57,3. Jadi ini dibagi dengan 57,3. Jadi kita buat dulu ya, sama dengan yang ini, sudut yang dibagi dengan bagi per ya, 57,3. Oke, hasilnya 0 ya. Nah, kalau 30 bagaimana? Tinggal di copy ya, copy, hasilnya 0,52. Copy lagi, berarti ini adalah 45 derajat. Jadi untuk 45 derajat sama dengan sekian radian, 0,7 sekian. Yang 60 berapa? Copy lagi, karena dia mengacu pada alamat yang sebelah kiri. 90 berapa? Copy lagi ya, 1,57 itu adalah sudut 90 derajat. Jadi dibagi dengan 57,3 ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk radian ini, maka bisa dipakai untuk dapat digunakan fungsi sinus. Kita turunkan dulu ininya per derajat, 2 desimal saja. Nah, untuk menentukan sinus dari sudut radian ini, kita ambil dulu fungsinya ya. Ini insert formula. Nah, ambil sinus ya. Ambil sinus, ada di sini. Sinus. Sinusnya yang mana? Sinus yang sudut yang radian ini ya. Oke. Hasilnya 0 karena sinus 0 ya 0. Tinggal di copy. Kalau 30 derajat atau 0,5 radian berapa? Di copy. Berarti 0,49 radian. Copy lagi. 0,7 radian, 0,7. Kalau 1 0,86, terakhir 1 ya. Jadi sinus 1,52 radian sama dengan 1, itu adalah sinus 90 derajat. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarkannya, membuat grafiknya? Nah, untuk membuat grafiknya ini, kita masukkan dulu data ini ke dalam tabel grafik. Ya, tabel grafik itu dari mana dapatnya? Ya, ini dibuat kecil aja dulu nih. Nah, 2 derajat ya. Berarti ini sumbu X-nya adalah 0, 0,52, 0,79, 1, 1,57 dalam bentuk radian. Sumbu Y-nya itu adalah 0,5, paling tinggi 1 ya. Sekarang kita masukkan dulu ini. Nah, ini sebagai sumbu Y atau ketinggian ya. Sekarang kita masukkan dulu insert, ambil
grafik, ambil grafik yang lain, pilih yang titik-titik aja dulu. Nah, ini pilih yang ini. Oke, ini adalah grafik sinus, tetapi baru ada di dalam mana ya. Nih, ini 30 derajat. Ya, ini 30 derajat, 45 derajat, ya, ini 60 derajat, ya, jadi ini 0 derajat, 0. Lalu ini 30 derajat, ya, 30 derajat, ini 45 derajat, ini 90 derajat, ya, 60 derajat, ini 90 ya. Sekarang bagaimana kalau kita ingin satu lingkaran atau empat kuadran. Ini kuadran 1, lalu 2, 3, 4 sekaligus. Maka kita bisa ini memasukkan lagi ditambah 30 nih ya. Tambah 30, 30, 30, 30. Bisa, atau 45 nih. Berarti ini kalau ditambah 30 jadi 120 ya. 120. Ya, tambah 45 berarti 135. Ya. Tambah 30 jadi 150. 150. Ini sudut istimewa ya. 150 tambah 30 berarti 180. Ini sudut istimewa dulu. Istimewa. Nah, sekarang kita gambarkan ini bentuknya nih. Gambarnya sudah dinaikkan sekarang nih ya. Ya, kita tutup dulu ini, ganti yang baru dulu ya. Ini gambarnya mau dibuat, insert gambar lain, ini klik. Nah, sudah sampai begini. Ini kuadran 1 dan kuadran 2. Sekarang kita masukkan lagi kuadran 3 dan 4. Berarti ini ditambah 30 berarti 210 ya. 210 ditambah 45 225 ditambah 30 jadi 240 ditambah 30 dia 270 ya. 270. Oke ya, jadi ini sudah. Nah, ini sekarang kita masukkan lagi nih yang ketiga. Nah, dihapus dulu ini. Dihapus lagi, nanti di refreshing lagi, di refresh. Hapus. Sekarang di refresh ini. Nah, di refresh ini. Masukkan lagi gambar yang tadi lain. Nah, ini berarti sudah 3 buah nih. Ini kuadran 1, 2, 3. Sekarang 4. Yang keempat bagaimana? Ini tambah 30 berarti 300 derajat ditambah 45 jadi 315 derajat ditambah 30 berarti 330 terakhir ada 360. Ini berarti sudah masuk ke kuadran keempat. Oke, kita hapus lagi nih, di refreshing lagi, semuanya di refreshing, dihapus kembali, lalu diupdate yang ini ya, diupdate dengan yang ini sampai 360 ya. Ini 360 itu kan berarti 6 radian kembali ke 0. Sekarang kita lihat ini, insert line, oke.
Nah dia, berarti ini sudah menjadi sudut sudah menjadi gambar sinus, naik, turun, turun, naik. Nah, demikianlah cara membuat grafik sinus. Jadi grafik sinus kurang bagus karena datanya kurang banyak ya. Kalau datanya diperbanyak, misalkan kenaikannya 10, 10, 10, 10, maka hasilnya akan menjadi lebih halus ya. Coba sekarang kita coba kalau kita ganti kenaikannya 10 ya. Kita buat sini. Jadi dari 0 derajat. Dari 0 lalu sampai 360 ditambah 10 10 10 ya. Turun ke sini ke bawah. Oke. Ini aja dulu ya. Nah, ini kita naikkan 10 10 ya. Series ini, ambil series. Ambil down, ini ambilnya naik 10 ya. Ambil 10. Oke. Ya, berarti naik 10 10 ya. Naik 10 10 10 sampai 360 ya. Ambil lagi nih. Terus sampai 320. Lalu 330, 340, 350, 360 ya. Nah, ambil lagi tadi insert format tadi ya. Format, ambil tadi, ambil insert, nggak bisa ya. Ambil ini ya, ambil ini, ambil series, ambil 10 ya, 10. Oke. Ya, sekarang kita ganti dengan radian. Nah, dalam Excel ada juga fungsi transfer langsung ya. Ambil radian, formulanya ambil formula dulu, cari logical radian. Radian. Nah, cari radian sini ya. Radian R, PQR. Nah, radian. Nah, ini yang diradiankan ini ya. Oke, hasilnya berapa? Nah, kita tinggal turunkan ini. Nah, ini hasil radian. Copy lagi. Copy lagi. Sampai 360 ya. Nah, sudah sampai radian ini ya. Sekarang ambil sinusnya nih. Sinusnya pakai formula lagi. Formula dari sini ya, sinus. Cari sinus PQR, PQRS sinus, ini sinus ya. Yang mana? Yang ini. Oke. Sekarang tinggal di copy nih. Copy. Jadi datanya banyak ya, karena dinaikannya 10 derajat 10 derajat berarti ada 360 2 10 36 data ini. Dari 36 data ini sudah jadi 36 data. Masukkan lagi tadi gambarnya, insert. Ya. Insert line ini, crack. Ya udah jadi gambarnya nih ya. Jadi gambar ini lebih bagus karena datanya ada 36 data. Coba kita lihat ya. Tuh, datanya banyak ya. Ini berapa derajat ini? 10 derajat.
nih 10 derajat, 20, 30, 40, 50. Ya, ini banyak ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60 tuh sampai 60. Makin banyak datanya berarti gambarnya makin halus, gambarnya halus. Coba kita bandingkan dengan ini. Gambarnya masih belum halus karena data yang diambil adalah titik-titik pada segitiga istimewa. Sudut istimewa adalah 30, 45, 60 dan kombinasinya ya. Jadi kurang bagus. Yang bagus itu kalau sudutnya 10 derajat per 10 derajat ya. Jadi hasilnya adalah sempurna dan memang lebih lama ya, tapi kalau dengan menggunakan Excel lebih cepat. Ya, demikianlah cara menggunakan Excel untuk membantu kalian membuat grafik sinus seperti ini. Nah, kelebihannya apa? Bagaimana kalau cosinus? Tinggal kita ganti saja ini dengan cosinus ya. Atau kita buat grafik cosinus di sebelahnya. Ambil cosinus, ambil formula, ambil cosinusnya di sini, cari cosinus. Cosinus terhadap sudut ini ya. Oke. Nah, kalau kita mau sandingkan sinus dengan cosinus di sebelah kiri dan sebelah kanan gambar, kita tinggal copy saja ini. Ini tabel data untuk cosinus sebanyak 36 data. Karena menggunakan Excel, kita manfaatkan Excel ya. Oke, sekarang kita gambarkan. Nah, kita hapus ini. Kita hapus ya. Del. Ini kita hapus dulu, nanti di refresh lagi. Udah. Sekarang ini kita copy dua-duanya nih. Karena data yang kedua data itu akan dimasukkan ke dalam satu gambar. Jadi di blok dua-duanya, berarti kedua gambar itu akan masuk ke dalam kedua data itu masuk ke dalam satu gambar. Gambarnya nanti berdampingan. Coba insert lagi. Masukkan line ya. Line. Oke. Ya, inilah gambarnya ya. Yang sebelah yang warna biru ini sinus, ini cosinus. Pada saat sinusnya naik, cosinusnya turun. Bertemu di sini, titik potong. Pada saat turun di bawah, ini naik, bertemu lagi di koordinat ketiga. Jadi titik potongnya berada di koordinat 1 dan koordinat 3, yang satu positif di atas, yang satu negatif. Nah, bagaimana kalau gambarnya kita lihat titik-titik? Ya, coba lihat nih. Nah, ini ya. Naik ya. Naik semua. Ini turun. Turun dia. Turun. Ya, demikianlah menggunakan Excel untuk membuat grafik sinus dan cosinus. Ini sinus. Sinus itu yang warna biru ya. Yang sebelah kanan cosinus. Sebenarnya grafik sinus dan cosinus sama ya. Tapi ini bergeser ya. Dia bergeser 90. Kalau ini ditarik ke kiri akan sama dengan sinus juga. Jadi dia bergeser 90 derajat, atau dalam istilah fisiknya itu berbeda fasa 90 derajat. Terima kasih.